Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyihil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi masabihil huda ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Ibu Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat hadir pada apel akbar peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 di Pesantren Muhammadiyah Boarding School Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah menetapkan Hari Santri merupakan penghargaan terhadap pengabdian dan perjuangan para kiai, para santri di dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mengawal lahirnya negara Republik Indonesia. Sekaligus juga supaya menjadi contoh, menjadi teladan bagi para santri-santri berikutnya, bagi kita semua. Mereka sanggup mengorbankan dirinya, berjuang, karena mereka adalah mencintai negara ini. Yang mendorong mereka untuk semangat berjuang adalah semangat hubbul watan, yaitu cinta tanah air. Bahkan di kalangan santri, hubbul watan itu disebut sebagai hubbul watan minal iman. Seperti di kalangan santri Nahdlatul Ulama sampai ada mars yang berbunyi Yalal watan, Yalal watan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Itulah yang mendorong mereka berjuang, mengorbankan jiwanya, melahirkan laskar-laskar santri, laskar Hizbullah, laskar Sabilillah, lahirnya fatwa jihad untuk mengusir penjajah, mempertahankan kemerdekaan, dan semangat mereka untuk bersama-sama elemen bangsa lainnya menyusun kesepakatan nasional NKRI dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Seperti juga yang dicontohkan oleh pemimpin kita. Saya sebut saja Syekhuna Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Ahmad Dahlan. Dua tokoh ini bukan saja mereka berjuang pada masa
hidupnya, tapi mereka juga memberikan tempat, membuat organisasi yang kemudian menjadi tempat berkiprah para pengikut-pengikutnya, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua organisasi ini menurut saya adalah al-baqiyatus salihat, warisan yang sangat baik bagi keduanya, tempat kita mengabdikan diri. Seperti juga yang kita hadiri sekarang ini lahirnya MBS, ya. MBS itu biasanya disebutnya itu Muhammad bin Salman. Ternyata di sini MBS ini Muhammadiyah Boarding School. Ini adalah merupakan warisan daripada pengaruh Syekhuna wa Qudwatuna Ahmad Dahlan. Kalau mereka disebut sebagai mujahidin, pejuang-pejuang melahirkan kemerdekaan, maka kita juga harus menjadi mujahidin, tentu dalam bentuk yang lain. Yang pertama, menurut saya, yang harus kita warisi, yang harus kita jaga dari warisan mereka adalah muhafadzatul mitsaq, menjaga kesepakatan nasional, menjaga al-mitsaqul watani, yaitu kesepakatan nasional, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar kita berbangsa dan bernegara. Karena negara ini didirikan berdasarkan kesepakatan nasional dari semua elemen bangsa. Dan santri-santri, tokoh-tokoh santri ketika itu ikut mengambil bagian dalam penyusunan konstitusi negara kita. Tadi sudah disebut, ada Kiai Wahid Hashim, ada Kiai Kahar Muzakir, ada Kiai Bagus Habikusumo, dan juga yang lain-lain. Ini adalah kesepakatan nasional yang diwariskan kepada kita. Oleh karena itu, saya menamakan negara ini sebagai Darul Mitsaq, negara kesepakatan, yang dalam versi Muhammadiyah disebut sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Kita tidak boleh melanggar kesepakatan. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu harus memenuhi janjinya. Oleh karena itu buat kita mengawal kesepakatan nasional itu salah satu kewajiban yang kita harus lakukan. Mengawal kesepakatan nasional tidak bertentangan dengan semangat kita untuk memenuhi janji-janji kita kepada Allah. Kita berjanji kepada Allah ketika di alam arwah, ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah saya adalah Tuhanmu? Jawabnya arwah kita ketika itu, qalu bala. Iya, iya, engkau adalah Tuhan kau. Dan ketika kita melakukan salat, juga kita berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau saya disebutkan ini namanya mitsaq rabbani, yaitu
Mitsaq Rabbani ini tidak bertentangan dengan mitsaq watani, kesepakatan nasional kita. Keduanya tidak saling menafikan, tidak saling menegasikan. La munafata bainahuma. Seorang yang memegang teguh kesepakatan nasional tidak berarti harus kehilangan dirinya sebagai seorang muslim yang kafah. Seorang muslim yang kafah tidak berarti harus kemudian meniadakan al-mitsaqul watani. Karena itu kita sebagai muslim Indonesia harus menjadi muslim kafah ma'al mitsaq. Yaitu seorang muslim yang utuh sesuai dengan janji kita kepada Allah dan juga kita memegang teguh al-mitsaqul watani, yaitu kesepakatan nasional. Ini yang harus kita dua-duanya kita jalankan dengan baik. Bahkan saya katakan kita juga menjunjung tinggi al-mitsaq insani, yaitu kesepakatan kemanusiaan, menjunjung tinggi. Itu juga bagian daripada yang ada di dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang beradab. Dalam Al-Quran kita diberi pedoman oleh Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kalian dari seorang laki-laki, dari seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling berta'aruf, saling mengenal. Bahwa kita adalah berasal dari keturunan yang sama. Apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun etnisnya, semua adalah merupakan keturunan dari Adam. Ini prinsip yang diajarkan oleh Islam, bahwasanya seluruh manusia itu adalah saudara. Itulah sebabnya maka para ulama merumuskan tentang persaudaraan selain ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah sesama bangsa, dan ukhuwah insaniyah. Hadirin sekalian yang saya hormati, selain kita menjaga kesepakatan nasional supaya bangsa ini tidak terkoyak, apalagi ketika kita akan menghadapi pemilu legislatif, capres, dan sebagainya, hendaknya kita tidak merupakan semangat kesepakatan nasional sebagai satu bangsa. Karena itu kalau kita berbeda partai, maka kita harus bersikap lakum partiyukum walana partiyuna. Partai Anda, partai saya, partai saya. Kalau berbeda capres, lakum capresukum walana capresuna. Bagi kalian, capres kalian, bagi kami. Artinya berbeda, tidak perlu terjadi permusuhan sehingga merusak persatuan dan kesatuan nasional. Ini saya kira penting bagi kita. Yang kedua, kita harus mewarisi semangat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, membangun negara yang adil dan makmur. Bahasa kita yang kita pakai sekarang adalah untuk membangun Indonesia maju dan sejahtera. Yang kita proyeksikan, kita cita-citakan bahwasanya di tahun 2045 nanti Indonesia menjadi Indonesia emas.
Oleh karena itu, maka para santri harus bersiap untuk menyongsong era itu, mempersiapkan diri dengan ilmu dan pengetahuan. Bagi kita umat Islam, memang sudah ada perintah dari Allah untuk memakmurkan bumi ini. Allah menyatakan, wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang membuat kamu dari tanah dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi ini. Ista'marakum artinya kallafakum bi'imaratiha, yaitu memberikan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini. Untuk bisa memakmurkan bumi ini, kita harus memperbanyak namanya asbabul ibarah, sebab-sebab yang bisa membuat bumi ini makmur. Bumi Indonesia kita makmur, yaitu dengan menggiatkan berbagai kegiatan keekonomian, membangun pertanian, membangun perkebunan, pertambangan, menggali kelautan. Ini semua mengelola sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita. Kita ini diberikan sumber daya alam yang banyak oleh Allah. Dan memang itu sudah ditentukan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, huwa ja'ala rawasiya fiha min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Allah yang membuat gunung-gunung di atas bumi dan memberkati bumi dan menentukan makanan-makanannya di atas bumi. Ini sudah ditentukan. Imam At-Tabari mengatakan, wa qaddara fiha wa qaddara fi kulli baldatin minha ma lam yaj'alhu fil akhar. Allah menentukan dalam satu negara yang tidak ditentukan di negara yang lain. Lima'ashi ba'dihim min ba'din, supaya memberikan penghidupan bagi sebagiannya masyarakat. Bittijarah, dengan melakukan perdagangan, min baldatin ila baldatin, dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi masing-masing negara diberikan, dan kita syukur alhamdulillah diberikan sumber daya alam yang banyak sekali, yang lebih banyak dari negara-negara yang lain. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana menggali, mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Kuncinya atau disebut miftahul imarah, yaitu sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu santri ke depan adalah harus menjadi, di samping menguasai ilmu agama, di samping mutafaqqihina fiddin, juga mengetahui, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, atau menjadi orang-orang yang mu'ammirin, yaitu yang bisa memakmurkan bumi Indonesia ini. Pesantren, nah ini kembali kepada pesantren. Kalau dulu pesantren itu mencetak al-mutafaqqihina fiddin, orang yang pemahaman agama, karena ini penting. Kalau tidak, nanti tidak ada yang melanjutkan. Kiai Ahmad Dahlan tidak ada yang melanjutkan. Ya, Kiai Azhar Bashir tidak ada yang melanjutkan. Kenapa? Karena kalau sudah mereka pergi, itu ilmunya pun dibawa. Kata Rasulullah, innallaha la yantazi'u ilman min sudurin nas. Allah tidak akan mengambil ilmu dari hati manusia
walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi mengambil dengan mengambil ulamanya, mengambil ilmunya dengan mengambil ulamanya. Kalau ulama meninggal, ilmunya dibawa. Kalau istrinya ditinggal, rumahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, tapi ilmunya dibawa. Nah, kalau tidak ada penggantinya, disinilah pentingnya pesantren. Hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai tidak ada tersisa orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin yang bodoh-bodoh. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Harus ada penggantinya. Disinilah pentingnya pesantren untuk mencetak al-mutafaqqihina fiddin. Dan dulu di samping mutafaqqihina fiddin juga mencetak al-mujahidin, para pejuang-pejuang bangsa yang melakukan perjuangan, mengusir penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan. Nah, sekarang ini sesuai dengan eranya, kita jadikan pesantren ini melahirkan al-mutafaqqihina fiddin, tetap ini tidak boleh hilang, tetapi juga al-mu'ammirin al-ardha, yaitu santri-santri yang bisa memakmurkan bumi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya sekarang pesantren di samping sebagai tempat pendidikan juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Saya senang sekali tadi dilapori pimpinan Muhammadiyah bahwa pesantren di Muhammadiyah sudah mengembangkan produk-produk ekonominya ya di berbagai daerah. Kita sudah menggerakkan namanya OPOP. Ya, OPOP, One Pesantren, One Product. Ya. Dan kita ingin melahirkan santripreneur. Di Jawa itu ada istilah Gus Iwan. Gus Iwan itu santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Ini program sekarang kita menghidupkan. Karena itu pesantren di samping tempat melahirkan para ulama, calon ulama, juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tentu saja kita akan kaitkan bahwasanya ekonomi yang kita bangun adalah ekonomi yang sesuai dengan syariah, ya, masyru'ah. Karena apa? Karena menurut para ulama, takthirul muamalah ghairu masyru'ah fi hukmil adam. Ya, karena memang sama dengan memperbanyak muamalah yang tidak sesuai syariah sama dengan tidak ada. Itulah sebabnya maka kita bangun, mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dan ekonomi syariah di Indonesia merupakan bagian daripada kebijakan pemerintah. Telah dibangun di pusat namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS. Ketuanya presiden sendiri. Wakil ketuanya wakil presiden merangkap ketua harian. Sekretarisnya menteri keuangan. Anggotanya Menko-Menko, menteri-menteri semua ikut. Artinya ekonomi syariah bagian daripada kebijakan pemerintah. Dan di daerah kita bangun komite daerah KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang diketuai oleh gubernur, wakil gubernur, kemudian sekda dan seluruh pejabat di daerah untuk apa? Mengembangkan potensi ekonomi di daerah supaya tumbuh sebagai bagian daripada penguatan ekonomi nasional kita. Inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan. Karena itu
para santri sekarang, selain kita menjaga kesepakatan nasional, ukhuwah wataniyah, juga kita menyiapkan diri menjadi bagian dari upaya Indonesia ingin menjadikan Indonesia maju dan Indonesia sejahtera. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan selamat atas peluncuran buku panduan budaya pesantren Muhammadiyah dan buku menuju pesantrenmu berkemajuan. Saya bahagia menyaksikan tekad dan ikhtiar untuk menjadikan Indonesia semakin maju, khususnya melalui pengembangan pesantren. Akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya, himayahnya, dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.